Ararkes Arnoldi Podcast. Halo semua teman-teman Arkes, ketemu lagi nih. Sama gue Vira dan balik lagi bersama Koko Michael Arnoldi. Long time no see. Akhirnya datang juga. Iya, udah berapa minggu nih kita nih nggak ada Koko nih. Berapa minggu tuh? 2 minggu. 2 minggu ya? 2 minggu Aduh, iya. Sorry lagi sibuk guys. Iya, lu marang sibuk ya. Iya, maaf ya. Tapi next lebih konsisten lagi kita, oke? Harus Oke. begitu. Oke, Tak berdaya. Salah ya? Salah segmen Koko. Salah. Kalau gitu yang TikTok aja deh. Bukan aku yang ngajarin. Oke. Oke, Ko. Heeh. Aduh, kemarin ini kan aku lagi nge-scroll TikTok biasalah. Kalau Oke, lagi gabut kan, senang iya. liat TikTok. Anak TikTok juga berarti ya? Iya. Boleh di-follow sekalian. Ya follow ya, Vira apa Vira namanya? Angelia. Sama Michael Arnoldi _. Ini bener-bener nih lama-lama jadi ajang promosi nih. Oke, Iya, gimana? Ko. Jadi tuh kan aku lihat di TikTok ada satu video yang menarik banget buat dibahas nih. Wow, Ko. jadi penasaran nih apa nih? Apa tuh? Langsung kita lihat aja kali ya. Oke. Aku pengen lihat reaksi Koko nih sebagai laki-laki gitu, gimana? Jadi reaksi sebagai laki-laki. Iya dong, sebagai seorang laki-laki. Ya kan laki. Ya. Iya, nah, laki. Nih kok kita Lu ngedeketin cewek tuh nih, lu udah punya pasangan, tapi lu masih aja deketin cewek. Lu apa sih maksud dan tujuan lu sebagai laki-laki nih? Gue sih dari yang lebih doang sih. Di mata gue mah untuk umur gue yang sekarang ya, Ya. cewek itu cuma objek doang tuh gue. Objek. Cuman Kenapa buat apa melampiasin hasrat nafsu doang. Udah nggak ada tujuan lain di untuk umur gue yang sekarang ya. Tapi untuk ke depannya gue sih nggak tahu. Tapi lu kan punya adik cewek, punya orang tua, lu Iya gak berpikir sih. akan untuk disakitin gitu? Gue percaya karma, cuman kan itu kan udah urusannya mereka lah. Oke. Udah urusannya mereka, gue bakalan terima Walaupun lu juga tahu sih. karma, lu udah tahu resikonya lah ya. Iya, gue tahu resikonya. Oke. Itu dia kok. Oke. Gimana menurut Koko sebagai seorang laki-laki Sebagai nih? seorang cowok ya. Nah, kalau menurut menurut aku ya, sebagai seorang cowok, dia ini saks banget ya. Sorry nih ngomongnya kasar, saks itu emang bajingan banget gitu kan. Jadi tapi balik lagi guys, nggak semua cowok kayak gitu. Cuman kalau cowok yang kayak gini, wah ini jahat banget dia. Dia bener-bener orang yang punya pribadi yang jahat banget. Jadi dia udah punya cewek tadi katanya. Iya, Terus iya. dia Masih masih nyari nyari yang cewek lain. yang lain. Udah gitu nyari cewek yang lain juga. Di mata dia cewek itu nggak ada artinya, nggak ada harganya. Jadi cuman sebatas objek dan pelampiasan hasrat gitu ya. Nah itu kayaknya kok jahat banget ya. Apalagi tadi kan dibilang dia punya keluarga cewek, punya nyokap, punya ini lah. Dan seandainya keluarganya pun digituin, dia nggak peduli. Jadi dia sama sekali nggak punya empati gitu ya. Jadi nggak punya kepedulian. Kan kalau kita manusia yang normal ya sebenarnya, kita punya keluarga, punya teman cewek, punya nyokap ya, punya adik gitu ya, punya mungkin kalau yang belum berkeluarga punya anak. Harusnya dia mikirin gitu kan, kalau anak gua diginiin, kalau adik gua diginiin, misalnya kayak anggaplah adiknya dia tadi diperkosa orang, ya. Sama laki-laki yang cuma pengen memenuhi hasratnya. Jadi aja. diperkosa kan laki-laki kan kalau memperkosa kan tuh bajingan kan. Iya. Itu kan benar-benar pengecut banget ya nggak sih? Berani sama cewek udah gitu cewek cuma digituin doang. Ya adanya dia diperkosa deh. Masa sih dia sebagai kakaknya kalau dia bener ya sebagai kakaknya dia pasti akan cari tuh orang gua gebukin kalau bisa gua habisin gitu Iya. kan. Kasarnya kan gitu. Iya. Tapi kan dia bilang itu urusan dia. Gila ini kan ini orang Iya, udah otaknya di mana gitu, otaknya ya hatinya itu ada di mana gitu kan, ngerti nggak sih? Aku Biji sih, kelereng. ya artinya kan aku sih kalau ketemu orang kayak gini sih udah kayak nothing lah, dia empet banget gitu. Jadi orang yang udah nggak peduli apa-apa gitu. Itu nggak usah di dunia percintaan, di dunia pekerjaan juga orang yang nggak punya tanggung jawab gimana ya? Iya benar-benar. Gitu. Jadi orang-orang sebenarnya bisa dilihat ya kok dari bisa situ. dilihat dari begini, dari orang kayak gini kelakuannya ya nggak bertanggung jawab lah, dia udah gitu dia cuman selengean aja hidupnya gitu kan, nggak bakal jadi apa-apa orang kayak gini gitu. Aduh, aku sih emosi banget ya kan. Iya, aku sebagai cowok aja
aku emosi gitu, apalagi kalian sebagai cewek gitu. So makanya kalian sebagai cewek harus bener-bener cerdas, harus pinter ya gitu. Jadi harus bener-bener kayak bisa jaga diri, protect. Iya, karena pasti kan banyak ya kok cowok-cowok di luar sana yang kayak dia. Nggak bisa kita pungkiri, pasti itu banyak loh cowok-cowok yang kayak mikirannya cuman nafsu doang. Iya, hasrat doang. Iya, ngeliat cewek dikit-dikit nafsu. Aduh, sebel banget sama cowok-cowok kayak gitu. Iya, sebenarnya gini loh. Namanya kan kita hidup ya berpasang-pasangan, emang hawa nafsu pasti ada, hasrat itu pasti ada ya. Tapi Mbok tolong itu diberikan ketika kita sama-sama saling melengkapi, saling mencintai. Jadi hubungan percintaan itu adalah hubungan komunikasi. Jadi di mana yang diakhiri dengan hasrat tersebut gitu kan, bener nggak sih hubungan? Jadi komunikasi misalnya kamu sama pasangan kamu itu kan komunikasi yang bagus. Nah itu diakhiri dengan hasrat cinta atau nah itu yang baik kan seperti itu, bukan kayak bagi gue pacaran itu cuma objek atau gue deket sama cewek itu cuma objek doang yang diakhiri dengan nafsu gitu. Nah itu nggak banget sih. Iya benar. Iya. Nah karena banyak kan nih kok masih laki-laki yang kayak gitu, yang pikirannya masih bisa kita bilang bejat lah gitu, cuma pacaran sama cewek demi dapetin apa yang dia mau doang, setelah itu terus udah ditinggal gitu aja. Nah, perempuan ini kan makhluk yang penuh rasa. Betul. Makhluk yang apa-apa dirasain, apa-apa dikasih sepenuhnya gitu. Betul. Jadi kadang nggak salah laki-lakinya juga, karena dari perempuannya juga kita bisa lihat gitu loh. Banyak gitu perempuan yang karena udah dasarnya cinta, dasarnya sayang, dia jadi kasih semuanya. Betul. Gitu, karena mentang-mentang laki minta ini, minta itu, terus si perempuan ini karena dia sayang, karena dia cinta, dia kasih aja gitu. Jadi sebenarnya dari masalah ini nggak dari laki-laki, dari perempuannya juga sebenarnya ada salahnya. Oke. Iya. Sebenarnya gini, makanya sebagai cewek tadi aku bilang kalian kaum hawa itu harus smart, harus cerdas gitu ya, harus pinter gitu. Jadi hubungan pacaran, apalagi yang mengarah ke seks gitu ya, hubungan ke seks gitu, itu baiknya setelah menikah. Makanya ketika orang pacaran itu arahnya ya memang sudah menikah, dan tapi bukan berarti dalam masa pacaran itu sudah bisa memberikan semuanya sebenarnya. Tapi ya sebenarnya balik lagi ya, itu keputusan masing-masing. Aku sih nggak bisa menyalahkan juga. Cuman untuk lebih baiknya, lebih amannya seperti itu. Nah, ketika pacaran yang dilakukan apa? Ya banyak aja ngobrol, komunikasi, saling mengenal gitu ya. Jadi pengen tahu nih Vira ini pemarah nggak, Vira ini orangnya perhitungan nggak, Vira ini orangnya bisa ditoleransi nggak ketika dia marah, ketika dia komunikasinya baik nggak. Jangan sampai Vira sama pasangannya udah baik nih, Vira sama pasangannya tukang gaplok ceplok, tukang ini udah gitu, tukang selingkuh, tapi masih juga dipacarin, masih juga dikawinin, ya kan, dinikahin, ya kan, ya kan, ya. Jadi kalau udah tahu begitu tinggalin aja. Nah, ketika kita tinggalin kan, kalau masa pacaran itu hanya komunikasi aja kan, kita nggak akan terlalu merasa rugi, nggak akan terlalu merasa dalam gitu ya. Memang sih namanya perasaan pasti dalam, tapi baiknya ya pada saat pacaran ya kita banyak komunikasi gitu. Betul. Dan untuk cewek tuh kalian harus bener-bener pinter-pinter jaga diri gitu, jaga kehormatan kalian gitu kan. Jadi jangan kan kalau kita lihat TikTok zaman sekarang anak muda ya, maksudnya kayak joget-joget pakai baju seksi, ya itu tujuannya apa? Balik lagi, ya kan, tujuan kalian tuh apa? Jadi mendingan kalian membuat konten itu konten yang bermanfaat, berfaedah. Ya misalnya kayak mendidik, memberikan informasi, bukan cuma kayak joget-joget seksi, kancing atau pakai baju tank top doang, celana pendek gitu kan. Itu banyak. Pendek, jaket itu kan banyak banget. Artinya kan kalian tuh belum bisa menghargai diri kalian sendiri gitu ya nggak sih? Yang katanya digembor-gemborkan nih sekarang lagi trending banget, namanya love yourself gitu kan. Menurut aku sih ya, banyak banget orang-orang, dan apalagi terkhususnya perempuan gitu ya, mereka tuh belum ngerti apa sesungguhnya apa makna dari love yourself itu. Namanya love yourself itu kan mencintai diri kita sendiri ya. Mencintai itu berarti kita menghargai diri kita sendiri, kita menerima diri kita sendiri. Betul. Kayak gitu. Cuman masih banyak banget nih orang-orang justru kayak salah kaprah menurut aku, salah mengartikan gitu dari love yourself itu. Jadi kayak mereka tuh lebih seenaknya aja gitu. Gua kan begini, gua love myself gitu. Jadi gini, sometimes orang memang bener, orang yang dikatakan Vira tadi itu udah bener. Jadi sometimes orang
ngomongnya cinta dengan dirinya sendiri. Iya. Tapi cara cintanya dia salah. Misalnya kayak tadi, oh badan gue kan masih bagus, masih seger, masih muda, gue joget-joget seksi. Itu bukan cara yang benar untuk mencintai diri kalian sendiri. Tahu badan kalian bagus, tapi jagalah badan kalian itu Betul. untuk kalian dan untuk masa depan kalian gitu, dan untuk pasangan kalian kemudian hari gitu. Bukan berarti kayak kalian umbar-umbar mentang-mentang lagi bagus kalian umbar-umbar gitu kan, bukan. Jadi mencintai itu adalah menghargai. Oh badan gue bagus, jadi saya seneng ya punya badan ini, jadi saya harus jaga. Saya juga dan nanti saya persiapkan untuk pasangan saya berikutnya. Terus oh saya suka nih badan saya, oh ya makan yang sehat-sehat gitu kan. Terus jaga imun tubuh, jaga kesehatan gitu. Kayak gitu-gitu deh. Jadi mencintai itu dengan cara yang benar gitu. Jadi bukan cara yang mengumbar-umbar itu salah. Seperti itu. Karena sebenarnya kan ketika kita mengumbar-umbar, iya boleh kalian ngomongnya ya itu mah pikirannya laki-laki aja yang kotor ngeliatin badan kita bla 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 bla. Nah, tapi kan untuk udah kalian tahu menyajikan nih. gitu kan. Kalian kan udah tahu nih, kita udah tahu nih kalau pikiran laki-laki itu apalagi kayak tadi di video tadi gitu kan. Melihat perempuan cuma sebagai objek. Nah, kita udah tahu banyak laki-laki yang kayak gitu. Apa salahnya kita sebagai perempuan kita mencegah? Iya, menjaga diri gitu, jaga diri kalian baik-baik gitu. Kita tuh mencegah supaya laki-laki itu menganggap kita tuh sebagai objek gitu. Iya. Apa salahnya gitu? Betul. Kenapa kita nggak memulai dari diri kita sendiri? Kalau memang kita benar mencintai diri kita sendiri dan kita menerima diri kita sendiri apa adanya, kita menghargai gitu. Betul. Jadi gini, kan tadi aku kan bilang, misalnya nih ada seorang cewek badannya bagus. Cara dijaga diri adalah apa? Dia tidak misalnya ngelihat, oh badan gue bagus, pasti kalau gue ke clubbing gue dikerubutin cowok. Bukan begitu cara kalian menghargai diri kalian sendiri, tapi lebih kepada kayak, oh gua ketika ada clubbing, ada kumpulan cowok-cowok, ya gua nggak di sana karena gua lebih suka gua dapetin cowok-cowok yang baik. Betul. Untuk apa? Untuk kedepannya, masa depan gua dapetin cowok yang lebih baik, bukan cowok yang kayak begitu begajulan, yang cuman hasrat, cuman ini kayak gitu loh maksudnya gitu loh. Iya begitu guys, buat perempuan-perempuan ini yang karena jujur aku juga masih struggling di masalah love yourself itu sih kok. Iya. Jadi kayak emang sebenarnya love yourself itu nggak sesimpel itu loh. Bener. Nggak sesimpel yang kalian kayak trending nih kan sekarang. Gue gendut, ya udah. Ya terima. Kenapa Iya. ya terima Jadi aja, gitu. Emang kenapa? Lu body shaming lu kalau kayak gitu lu. Iya. Sebenarnya gini loh, love yourself itu lebih kepada kayak kita menghargai diri kita, menerima diri kita. Jadi apapun diri kita, terima aja. Iya. Mau ada yang orang yang kulitnya putih, ada yang kulitnya hitam, kita nggak usah iri sama orang, tapi tunjukin bahwa dengan kondisi tubuh kita yang saat ini adalah kita bisa memberikan versi terbaik dari diri kita. Betul. Itu cara menghargai dengan cara berprestasi loh, bukan dengan cara yang negatif ya, tapi dengan cara yang berprestasi tentunya. Misalnya kayak saya tahu nih, kita coba deh gini aja deh, kita lihat di Miss Universe gitu ya, yang menang nggak selalu yang putih. Betul. Ya kan? Yang menang nggak selalu yang benar-benar paling cantik. Iya. Nah, karena cantik itu relatif kan. Bisa aja cantik menurut aku, cantik menurut siapa itu beda gitu kan. Selera masing-masing. Ada yang seleranya gemuk, ada yang seleranya kurus, ada yang seleranya sedang, ada yang seleranya tinggi, ada yang seleranya pendek. Jadi tolong hargai aja diri kalian, hormati diri kalian layaknya kalian menghormati orang lain gitu loh, mengagumi idola kalian gitu loh, paham ya? Jadi idolakanlah diri kita, itu caranya love yourself, dan jaga baik-baik diri kita, bukan kita jerumuskan diri kita terhadap komunitas atau perilaku yang buruk gitu, yang negatif, tapi lebih kepada bawa diri kita ke komunitas yang positif. Seperti itu. Betul, aku setuju banget sih sama si Koko tadi yang gila ya, kayaknya bersemangat sekali ya ngomongnya. Iya, dia makanya sampai haus nih. Iya. Siap bener. Kayaknya dari tadi soalnya minumnya dari tadi ngeliatin aku terus nih. Bukan minum dong. Iya, minum gitu. Jadi boleh minum nih ya. Boleh diminum. Oke, ini minumnya dari mana nih sekarang? Oh, masih di Mabuk Kopi, guys. Masih dengan di Mabuk Kopi. Ini rasanya rasa coklat Coconoir, es coklat. Aduh, sedap banget. Itu apa tuh? Ini namanya ice almond milk. Almond Jadi milk, ya? dia dalamnya juga ada grass jelly-nya. Wow, kayaknya kok lebih mahal itu daripada ini. Oke, ini coklat nih guys, gue mau cobain. Gila, nggak berdaya. Salah ya? Bukan ini. Kalian kita promosi kok. Tak berdaya. Enak nih, bikin nggak berdaya nih, Coconoir. Belum coba yang ini? Oh ini. Yang ini. Iya. Kasih tahu dong, kasih review.
Ya coklatnya enak banget nih. Ini enak. Dari Swiss nih kayaknya. Tapi ini enak loh, kok serius. Enak ya? Percaya nggak nih? Ya udah kalau gitu beli dong. Iya, buat teman-teman yang penasaran juga dong. Jangan lupa di Mabuk Kopi cuma ada di Bintaro ya guys. Gimana di Bintaro? Aku belum pernah lo nyobain ini, baru kali ini enak banget. Aku juga baru kali ini nyobain yang ini. Iya. Dan menurut aku ini enak. Iya, ini juga enak. Jadi kalian ya tak berdaya. Masih banyak yang lainnya guys, harus Iya. kalian cobain semuanya ternyata Iya. semuanya. Belum lagi yang kukur nih. Makin tak berdaya. Ya enggak? Oke deh Kok. Kalau gitu, apa nih? Apakah Koko punya pesan buat perempuan supaya mereka itu lebih aware lah gitu terhadap laki-laki dan mereka lebih mencintai dirinya sendiri gitu? Oke, mungkin aku kalau boleh ngomong gini, buat cewek-cewek di luar sana, jadilah cewek yang terhormat ya, jadilah wanita atau perempuan atau gadis-gadis yang dihormati dan dihargai orang karena kalian ini mahal gitu, karena kalian ini hanya bisa dibeli oleh cinta yang tulus gitu ya, yang ikhlas gitu ya. Jangan sampai kalian disukai orang, diidolakan sama orang karena wah nih bisa nih diajak-ajak, wah seksi nih, bisa nih gua ambil kesempatan ini nih. Jangan. Jadi jangan biarkan orang-orang mau dekat dengan kalian karena benefit gitu. Iya. Tapi lebih kepada karena keikhlasan cinta gitu loh. Lebih kepada itu. Iya. Jadi carilah pasangan yang baik, yang benar. Kalau ngeliat cowok-cowok yang kayak tadi tuh video tadi, udahlah buang aja lah. Buang aja, udah. Itu nggak akan kepake, yang ada nambahin beban kalian, yang ada menyiksa kalian, ya kan? Gara-gara cowok-cowok kayak gini banyak loh cewek-cewek yang akhirnya bunuh diri, banyak yang kadang udah dimanfaatin, dibuang begitu aja kayak sampah. So buat cewek-cewek tolong jaga diri kalian baik-baik, hormati diri kalian ya. Hargai diri kalian itu bukan dengan cara yang diidolakan cowok-cowok banyak dan dimanfaatkan, itu bukan, tapi lebih kepada jaga kesehatan kalian, jaga tubuh kalian dengan baik, jaga kulit kalian dengan baik gitu loh. Jangan sampai kita juga ya udah nggak apa-apa asal-asalan aja hidup, pakai baju rombeng-rombeng, pakai ini juga enggak, tapi lebih kepada bawa diri kalian ke fase yang semakin hari semakin baik, semakin hari semakin berkelas Level gitu ya. up lah, Iya, jadi gitu. punya kelas lah. Kalian harus dianggap, dinilai oleh pria-pria ini agar punya kelas dan kalian tidak mudah, tidak gampangan, itu aja yang Betul. penting. Dan di video tadi sebenarnya sih aku juga nggak tahu ya kok di video tadi itu apakah mereka itu settingan, apakah si cowok tadi itu cuma settingan kayak gitu, ngomong kayak gitu ya, kita nggak tahu. Kita nggak tahu, tapi yang jelas Cuman ini adalah kenyataannya, informasi. betul. Yang jelas ini informasi yang baik buat kita semua dan kenyataan hidupnya itu ada. Dan cowok Kenyataannya kayak gitu ada, ada. dan masih banyak laki-laki, karena kalau nggak ada laki-laki yang kayak gini nggak mungkin ada kasus pemerkosaan. Say. Betul. Jadi Nggak ada kasus pedofilia, pemerkosaan, ya, penculikan lah, apalah ya. Jadi terlebih dari video ini settingan atau enggak, kita cuma pengen mengingatkan buat Iya. perempuan-perempuan di luar sana lebih care terhadap diri. Iya, kalian lebih sendiri. aware lebih gitu. aware. Take care yourself ya Betul. kan. Kita harus jadi wanita independen. Ya, jadi Asik. ini adalah pelajaran berharga buat kalian. So please hormati dan hargai diri kalian dengan cara yang tepat, yang baik. Oke. Mantap. Oke lah, Oke, thank you, Koko. sama-sama. Seru sekali sudah. Iya, ngobrol. jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Betul, Oke. di YouTube channel Arnoldi Entertainment dan juga follow kita di Instagram Arnoldi Entertainment, karena di situ kita bakal sharing banyak hal. Ya, enggak. Iya, betul. Ya, kita bakal sharing kegiatan kita dan juga topik-topik yang akan kita bahas. Oke? Dan jangan lupa ya, di komen juga kalian boleh tuh kasih tahu mau topik apa nih yang dibahas. Kasih tahu aja ke Arnold Atau mungkin kalian ada Entertainment. yang nggak setuju sama pandangan kita? Boleh di situ. Nanti kita juga bisa discuss di situ. Oke? Oke, thank you guys. Thank you. See you. Dadah.